Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Kali ini untuk memenuhi output mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan menunjukkan tata cara bagaimana membuat database supplier scoring seperti yang kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi apa sih tujuan untuk membuat supplier scoring ini? Saya sendiri membuat database supplier scoring ini dengan tujuan untuk membantu perusahaan atau tempat saya magang yaitu Hotel Amora Kota Lama Surabaya melakukan evaluasi kepada suppliernya agar tetap menjaga kualitas barang atau supply chain yang dimiliki oleh hotel. Nah, gimana sih bentuk dari supplier scoringnya itu sendiri? Nah, di sini saya membuatnya dalam bentuk form ya teman-teman, yang dimana kita bisa mengisi tiap ada barang yang diantar. Di sini bisa kita lihat kalau ada nomor PO atau bisa kita sebut purchase order itu selalu memiliki nomor yang menjadi eh, petunjuk atau sistem lah yang menunjukkan detail barang apa yang kita beli, dan itu tiap transaksi pasti menunjukkan nomor PO yang berbeda-beda. Nah, di sini seperti contoh kita mulai dengan demonya dulu bagaimana cara mengisinya, yaitu yang pertama kita pilih nih supplier mana uh, yang kita beli barangnya. Nah, sebagai contoh kita gunakan Aneka Nusantara yaitu supplier sayur. Nah, di sini kita ketik aja sebagai contoh nomor PO-nya adalah 4100, lalu tanggalnya kita anggap tanggal hari ini ya, pengisiannya secara real time. Nah, ini untuk total pengeluarannya kita anggap saja 1 juta rupiah. Nah, di sini kita bisa menilai kualitas dari supplier tersebut, dari quality yang merepresentasikan kualitas dari barang tersebut, apakah sayurnya fresh atau barangnya ada cacat atau bagaimana. Nah, itu menjadikan tolak ukur untuk kita nilai. Nah, di sini karena barangnya kita anggap baik-baik aja, mungkin kita kasih nilai 5. Lalu juga ada akurasi yang dimana ini adalah merepresentasikan ketepatan. Jadi jika kita order suatu barang dalam jumlah banyak, apakah supplier tersebut bisa memenuhi semuanya atau ada kurang atau bagaimana, itu di sini. Yaitu penilaiannya di akurasi. Jadi kita anggaplah kalau dari habitnya sendiri, Aneka Nusantara itu sering on time ya, tapi juga sering untuk keselip barang yang tidak dikirim. Jadi sebagai bentuk uji coba kita dikasih nilai 4. Lalu juga ada delivery. Delivery ini merepresentasikan apakah uh, supplier tersebut mengirimkan barang tepat waktu. Nah, di sini Aneka sendiri itu kurang konsisten ya dalam ketepatan waktu, jadi kita kasih nilai 4. Lalu juga ada responsiveness, yaitu tanggung jawab dari seorang supplier gitu. Bila terjadi misakurasi seperti barang kurang atau quality yang buruk atau delivery delivery atau proses pengantaran yang tidak on time, itu kita bisa lihat responnya di sini apakah mereka sigap menanggapi hal tersebut atau tidak. Dan Aneka Nusantara sendiri merupakan salah satu supplier yang paling sigap jika ada keluhan dari pihak hotel. Oke, nah di sini langsung tertera average dari penilaian kita yang telah kita sajikan, yaitu quality 5, akurasi 4, delivery 4, lalu responsiveness 5. Di sini jadi average score-nya adalah 4,5, yaitu ya berarti hari ini performa dari Aneka Nusantara sendiri cukup bagus karena berhasil mendapatkan average score 4,5. Dan di sini ada notes. Jadi notes ini kita gunakan bila ada suatu barang. Nah, nah di sini ada notes. Notes sendiri itu digunakan untuk memberikan gambaran. Jadi kita tuh tidak hanya menilai, tapi kita juga bisa menjelaskan situasinya bagaimana. Seperti kenapa kita memberi nilai 4 atau ada kendala tertentu yang bisa kita buat report di sini. Jadi sebagai contoh, karena nilai akurasi dan deliverynya adalah 4, kita bisa bisa sebutkan di sini, bisa kita tuliskan uh, proses proses pengantaran barang terjadi barang terjadi dengan sedikit terlambat dan ada barang yang kurang. Nah, selesai dari situ kita langsung klik save aja ya teman-teman. Oh bentar, 4100 itu udah ada, jadi kita masukkan yang lain ya teman, seperti 4110. Oke, kita masukkan. Nah, di sini ada tulisan berhasil, kita klik OK, dan ini ada summary-nya. Nah, data tersebut akan langsung otomatis masuk ke database kita. Nah, ini baru saja masuk, kita lihat ya, kita cocokkan, yaitu 4110 dari Aneka Nusantara dengan total pembelian 1 juta rupiah dengan pembelian 1 juta rupiah dengan average score 4,5, dan ada notes yaitu proses pengantaran barang terjadi dengan sedikit terlambat
dan ada barang yang kurang. Nah, gimana sih cara bikin sesuatu database scoring kayak gini itu gimana caranya? Nah, di sini saya akan memberitahu atau memberikan tata cara bagaimana membuat database seperti ini. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah di website AppSheet sendiri ya. Sebenarnya langkah yang harus dilakukan pertama itu bukan ke AppSheet dulu, tapi kita memulai dari setup dulu, yaitu membuat spreadsheet. Spreadsheet ini gunanya apa? Spreadsheet ini adalah wadah untuk menampung data-data yang telah kita input, dan ini juga perlu disetting ya teman-teman. Jadi kayak kita tuh harus memberikan header. Ini sebenarnya bukan header, cuma fungsinya ini mirip lah seperti header. Yaitu kita setting lah option apa aja yang bakal dimasukkan di AppSheet. Sebagai contoh di sini ada nomor PO, tanggal, supplier, total pengeluaran, terus ada scoring indikator. Ini mungkin masih salah ya. Yang benar itu seperti yang tadi, yaitu apa tadi? Quality, terus ada akurasi, lalu juga ada delivery, terus yang terakhir responsiveness. Nah, terus juga ada total average score dan notes. Jadi itu adalah opsi-opsi yang ada dan telah kita lihat tadi ya di awal ketika saya melakukan demo. Nah, setelah membuat seperti ini, hal yang selanjutnya yang kita lakukan adalah mengkonekkannya ke G Drive. Jadi, jika kalian punya G Drive seperti ini contohnya. Ini kan ada contoh. Nah, spreadsheet saya sendiri sudah saya konekkan di G Drive saya. Nah, caranya gimana kalau mau konekin spreadsheet ke G Drive? Itu gampang banget, teman-teman. Yaitu tinggal nih, kita pilih opsi ini, tambahkan pintasan lainnya ke G Drive. Nah, nanti setelah ini diklik, ini tuh tinggal kita arahkan aja mau kemana arahnya. Nah, seperti ini kan ada contoh tadi, seperti folder contoh yang telah saya tunjukkan tadi ya. Oke, sekarang semuanya sudah siap dan kita tinggal masuk ke aplikasi di website AppSheet ya teman-teman. Nah, kalau saya sendiri lebih suka pakai yang apps. Kenapa yang apps? Karena ini tuh saya untuk supplier scoring sendiri saya itu menggunakan temanya itu kan form di apps gitu. Jadi kita tinggal ngisi aja teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita klik create, terus ini kita masuk ke apps, lalu start with existing data. Nah, ini namanya teman-teman. Kita namain langsung aja supplier scoring. Nah, untuk kategorinya karena ini itu tema supplier scoring yang dilakukan adalah assessment terhadap supplier, saya memilih kategorinya inspection and survey. Kalau teman-teman ingin buat yang lain bisa banget, tinggal disesuaikan aja sesuai dengan tema yang mau dibuat oleh teman-teman. Nah, ini kita langsung masuk ke Google Sheet. Nah, di sini kan ada nih contoh pembuatan AppSheet. Kita select. Oke. Nah, berhasil. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Ini tampilan jika kalian menggunakan ini ya, apa namanya? Safari. Karena saya pengguna MacBook, jadi saya melakukan di Safari. Nah, ini juga menjadi catatan teman-teman. Kenapa? Karena tampilan AppSheet di Safari dan di Google Chrome itu beda, dan itu mungkin bakal membuat teman-teman agak bingung ya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa disesuaikan atau kita cari info di yang lain. Tapi yang pasti adalah apa yang kita lakukan itu sama, mungkin cuma peletakan apa data ini, tombol-tombol seperti home, info, data, UX-nya aja yang berbeda, jadi nggak perlu cemas teman. Oke, langkah pertama ketika ingin membuat hal seperti ini adalah kita masuk ke kolom. Nah, kenapa kita masuk ke kolom? Karena kita perlu setting dulu teman-teman. Setting apa? Yaitu setting ini, kayak contoh nomor PO kita buat di kalau aku sendiri sih biasanya pakai tadi pakai apa ya? Kayaknya pakai number deh. Ya, kita pakai number. Kita coba-coba aja nggak apa-apa. Lah, terus juga tanggal kita buat nih date. Nah, terus juga ada supplier. Supplier ini bebas teman-teman. Kalau teman-teman mau buatnya secara manual, kayak kalau input itu manual, bisa gunakan teks atau long text. Tapi kalau saya sendiri ingin membuat yang seperti yang saya buat tadi, yaitu ada list dan rekomendasinya. Jadi saya pakai enum. Enum di sini tujuannya untuk membuat apa ya? Membuat list. Lalu total pengeluaran yang jelas sudah number. Terus ini juga kita enum karena nanti kita setting juga. Ya, yang awal-awal ini kita cuma nyeting kolom dulu teman-teman. Nah, di sini ada total average. Total average biasanya aku kasih desimal di sini. Terus juga ini long text karena notes ini seperti yang aku jelasin tadi, yaitu berisi masukan atau report dari assessment yang telah kita buat. Oke. Nah, setelah kita setting tipenya, kita masuk ke yang lebih advance teman-teman, yaitu setting
ini settingnya, misal nomor PO tadi kan, di di fase demo tadi yang telah saya perlihatkan ke teman-teman itu kan ada drop down list ya, atau list lah yang bisa nge-suggest uh, supplier yang ingin kita masukkan tanpa perlu repot-repot mengetik. Nah, itu gimana sih cara buatnya? Itu ada rumusnya, teman-teman. Nah, yang pertama-tama di sini yang perlu kita lakukan adalah, maaf, ini bukan di nomor PO ya, tapi di supplier. Kita masuk ke supplier. Nah, di sini kita bisa ke auto compute. Nah, setelah di auto compute, kita bisa masuk ke suggested value. Nah, setelah di suggested value, kita bisa masukkan rumus ini. Nah, ini rumusnya udah aku buat ya, teman-teman. Soalnya kalau ngetik satu-satu mungkin bakal makan waktu yang lama dan juga perlu trial and error. Jadi rumusnya untuk sekarang rumusnya udah aku siapkan. Tapi cara buatnya gampang kok, tinggal ikutin aja nih. Jadi nanti jika teman-teman mau buat sama kayak aku, itu tinggal diganti aja. Tapi rumusnya tetap sama, yaitu list, buka kurung, masukkan nama-nama suppliernya, lalu tutup kurung gitu. Dan tiap mau masukin nama supplier pastikan menggunakan petik 2. Nah, gitu. Nah, setelah ini udah ada konfirmasi berhasil di sini. Ya, terus kita save aja. Setelah di save, kita lihat dulu apakah ada yang perlu diperbaiki. Nah, ternyata udah ya, teman-teman, udah semua. Langsung kita klik down aja. Down. Habis itu, nah, ini ada, oh, bentar. Kita harus setting ini dulu, total score. Nah, total score ini kan bentukannya nggak langsung jadi kan, teman-teman. Total score ini sendiri kan dari average dari quality, akurasi, delivery, dan responsiveness. Nah, di sini caranya adalah kita pakai rumus lagi, teman-teman, yaitu rumus average. Nah, di sini ini gampang. Nanti kalau misal ingin buat yang sama seperti ini, tinggal ikutin aja, teman-teman. Tinggal ganti ininya aja kan, namanya. Terus di sini mungkin pada bingung ya, kenapa di sini kok dikasih desimal padahal di tipenya udah kita setting desimal. Karena kalau kita average aja secara biasa, nanti hasilnya itu nggak bakal desimal, teman-teman. Jadi meskipun tipenya udah kita setting ke desimal, nanti hasilnya akan langsung bulat. Jadi sebagai contoh, misal hasilnya 4,5. Nah, nanti yang ditulis di sana adalah antara 4 atau 5. Tergantung kita settingnya atau sistem membacanya. Tapi biasanya kan kalau pembulatan dari angka 5 kan biasanya angkanya menjadi naik. Jadi ya 5 gitu. Oke, langsung aja. Nah, nggak hanya itu, di sini juga bisa kita kasih formula ya. Formulanya gini. Nah, ini gunanya buat apa? Ini gunanya nanti biar ketika kita ngisi, notes-nya itu bakal rapi dan masih tetap terlihat ya, teman-teman. Kalau nggak salah di sini juga ada settingnya. Bentar. Udah, oke, update behavior, description berarti. Oke, ternyata udah semua. Oh ya, di sini pastiin nomor PO ini dikasih key-nya diaktifkan dan labelnya diaktifkan. Nah, ini gunanya buat apa? Key sendiri ini gunanya adalah untuk memastikan nggak ada nomor PO yang kita input sama. Jadi kita pastikan nih nomor PO-nya itu eksklusif, jadi cuma bisa diinput satu kali agar menghindari kecurangan atau membingungkan orang yang membaca dokumennya nanti. Jadi kalau udah terlanjur ya terlanjur diisi, tidak bisa dirubah gitu. Nah, terus di sini juga ada label. Label ini gunanya buat apa? Label ini ya gunanya untuk melabeli data yang telah kita input. Jadi nomor PO itu kita jadikan label dan acuan utamanya. Nah, begitu. Oke, sebelum kita move ke step selanjutnya, kita perlu setting ini dulu juga, yaitu value-nya kita add dulu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti ini pastikan kita buat nggak cuma di quality aja, tapi di akurasi, delivery, responsiveness nanti kita buat sama seperti ini. Terus juga ininya kita ubah ke button. Ini base type, ini nggak perlu, jadi kita langsung done. Oke. Semua ya. Nah, step selanjutnya kita masuk ke UX. Nah, setelah kita masuk ke sini, kita bisa langsung masuk ke UX ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa milih nih view type, tipe view-nya tuh gimana. Nah, untuk membuat form seperti tadi, kita tinggal ini aja, teman, pilih form. Nah, langsung ada nih. Tapi ini belum itu kan, teman-teman. Belum semuanya gitu. Jadi di sini kita buat namanya dulu. Bentar, kita setting namanya dulu agar nanti ketika di aplikasi ditunjukkan itu namanya
nggak ngikut sama data spreadsheet kita teman-teman. Supplier scoring. Oke, datanya dari nama spreadsheet kita, contoh pembuatan AppSheet. Nah, di sini kita juga bisa nih langsung kita setting aja. Nah, bentar, ini apa nih? Oh, ini kayaknya nggak perlu. Ini kita bisa setting ke manual, jadi kita bisa urutin nih. Kalau tadi kan urutannya gini, supplier dulu, nomor PO, tanggal, total pengeluaran, terus akurasi, total score, quality, akurasi, delivery, responsiveness, total score, lalu notes. Nah, ini udah mirip ya kayak yang tadi. Oke, nah selanjutnya kita cek dulu nih ada apa aja settingnya. Oke, ini ada event actionnya. Ini nanti berguna teman-teman, tapi itu nanti ya, kita buat nomor 2 nya dulu. Oke, kita buat baru lagi. Tujuannya buat baru ini buat apa? Buat nampilin data summary ya teman-teman. Jadi ini nanti tuh summary itu kan baru ngisi tuh, ngisi form. Nah, di sini kita buat summary-nya. Nah, untuk view type-nya sendiri, kalau summary itu kita pakai detail, lalu juga sama ref untuk menghilangkan ini ya, menghilangkan apa? Bar yang di bawah ini karena kita tidak perlu. Lalu bisa kita setting lagi. Nah, ini kalau untuk type-nya sendiri di sini tuh kita nggak butuh ini teman-teman, nggak butuh quality, akurasi, delivery, responsiveness. Nah, nanti langsung keluar gitu. Biar langsung keluar apa namanya? Apa yang udah kita buat. Nah, oke. Mana? Nih, semuanya udah. Kita coba ya teman-teman. Kita masukkan. Oh, bentar. Ini kok belum ke setting. Kita balik ke data dulu. Kolom. Lalu nomor PO. Bukan nomor PO. Maaf. Kita langsung ke supplier. Apakah data yang tadi nggak ke save teman-teman? Datanya udah ke save. Mungkin, nah ini allow other values and ya, database type-nya di sini kita change dulu ke drop down. Oke, kita coba teman-teman. Masih belum? Kita save dulu deh biar kelihatan gitu kan. Tadi kelihatan kan? Oke, nih udah keluar ya teman-teman. Langsung kita coba ke UX saja. Contoh kita mau masukin APIA, nomor PO-nya itu 4000 ya, atau 4000. Terus ini total pengeluarannya 90.000. Dan ini kita kasih nilai, anggap aja 5 lah ya. Oke, save. Nah, ini harusnya dokumennya langsung masuk ke sini. Belum? Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Bentar, kalau begitu summary-nya nggak mau keluar nih teman-teman. Kita harus cari cara nih biar summary-nya keluar ya. Bentar. Kenapa nih nggak mau keluar nih? Oh, bentar. Settingnya kita belum setting ya teman-teman. Ini bentar. Kalau nggak salah di sini. Maaf, aku kelupaan ya. Buat ini, oke, finish view. Harusnya di sini ada finish view teman-teman. Kita cari yang namanya finish view. Nah, ini finish view-nya kita masukkan ke summary. Nah, jadi nanti kalau udah jadi, summary-nya bakal langsung keluar. Nih, kita tinggal. Bentar. Aku rasa nggak perlu dicentang, jadi kita bisa langsung aja. Oke. Oke, ini udah keluar ya teman-teman. Jadi setelahnya kita coba lagi. Kita coba refresh aplikasinya. Nggak mau. Kalau gitu kita save dulu. Emang dalam prosesnya itu kita perlu ngelakuin trial and error berkali-kali ya teman-teman. Kita buat contoh Abian lagi, 4100, 90.000, 5. Oke, notesnya nanti aja. Nah, nih keluar ya teman-teman. Kayak tadi, itu udah keluar summary-nya. Mungkin ada sedikit error yang membuat apa namanya? Itu nggak stay ya teman-teman. Dan itu nggak apa-apa, itu nanti bisa disetting. Untuk sekarang kita masuk ke behavior dulu aja. Nah, di behavior ini bentar. Oke. Oh, bentar. Sebelum kita setting dulu. Ini data bisa kita delete, bisa kita edit teman-teman. Tapi
untuk orang yang input, untuk menghindari bias dan lain-lain, lebih baik kita hide aja. Nah, untuk kedua ini kita hide, terus kita hilangkan lah dari sistem ini. Oke, jadi tujuan untuk create action ini apa? Tujuannya itu untuk membuat semacam animasi. Kalau aku sendiri suka yang ada animasi ya teman-teman, kayak tadi yang di demo itu kan, setelah aku input ke apa, supplier scoringnya, sebelum menuju ke summary kan ada konfirmasi tuh, kayak oh data berhasil di input. Nah itu sekarang tujuan kita adalah membuat itu, yaitu kita biasanya aku namain oke aja, karena nanti itu bakal berpengaruh ke pesan yang diterima. Oke, lalu kita masuk ke do this. Nah di do this tuh kita langsung setting ke ini aja, app go to another view within this app. Nah targetnya kita bisa pakai link to view nih, pakai link to view. Targetnya adalah apa tadi, supplier scoring. Nah kita save teman-teman, kita cek dulu deh rumusnya. Oke betul, link to view supplier scoring. Nah di sini bisa kita hide aja, karena kita nggak perlu itu, kita cuma pengen bikin pop up aja. Untuk informasinya di sini udah aku siapin, yaitu data berhasil input. Klik OK untuk melihat detail Anda. Nah, nanti kita masukkan di sini. Oke, semuanya udah beres. Documentation dan lain-lain. Nah, setelahnya kita bisa langsung coba ke UX. Kita langsung sambungin ya teman-teman ke UX. Ini di sini ada, yaitu behavior, ke behavior tadi yang aku sebutin. Nah, di sini kita tambahkan OK. Kita coba. Di sini kita masukkan suppliernya, kita anggaplah Aneka Nusantara, terus nomor PO-nya mungkin 4222. Bentar, kebanyakan. Habis itu kita masukkan total pengeluarannya 90.000. Nah di sini untuk tanggal nggak usah kita ubah ya teman-teman, karena dalam real praktiknya nanti form ini bakal diisi setelah kita menerima barang, yaitu untuk menilai. Soalnya kalau kita tunda-tunda, misal nanti aja ngisinya, kan mungkin bisa lupa, atau nanti ada ya mungkin lupa lah ya, faktor terbesarnya itu. Jadi kita langsung isi aja 55. Anggaplah terlambat mungkin, jadi kita kasih 4. Terus responsiveness-nya juga slow respon mungkin, jadi kita kasih 3. Dan di sini langsung kita save. Oke, berhasil. Oke. Nah ini kalau udah begini tandanya udah berhasil ya teman-teman. Nah selanjutnya nih, mungkin aku kasih tambahan ya, sebenarnya segini aja udah jadi, cuma agar lebih menarik atau lebih pas dengan vibes yang kita punya atau tempat instansi kita bekerja, jadi kita bisa custom nih. Jadi misal kayak nambahin logo atau apapun itu. Nah di sini kita coba yang pertama nambahin logo ya teman-teman. Ini kita ke UX, habis itu brand, kita pilih app logo, terus kita di sini pencet yang custom. Terus ini kan ada link teman-teman. Cara nyari linknya itu gampang banget. Kita tinggal ke Google, ketik Hotel Amora logo, karena saya magang di Hotel Amora. Habis itu kita tinggal klik kanan dan kita lakukan copy image address. Nah setelah kita copy image addressnya, langsung kita paste aja di sini teman-teman. Kita coba. Nah langsung keluar ya teman-teman, keluar. Nah untuk settingnya kan di sini belum ada nih, belum kelihatan. Itu gampang banget teman-teman, kita tinggal pencet ini aja. Nah ini ada headernya kayak summary. Habis itu di sini juga ada apa, kita tambahkan logo. Terus juga kita bisa hide menu-menu yang nggak perlu gitu. Nah sampai sini itu sebenarnya udah selesai ya teman-teman. Teman-teman bisa custom sendiri sesuai dengan kemauan teman-teman. Misal contoh nih ganti warna ke hijau, ini kan berubah jadi hijau. Terus juga ada pink dan lain-lain. Terus juga ada tema dark. Nah tapi itu sesuai kreativitas teman-teman lah. Nah selanjutnya nih penentuan, apakah data yang udah kita input tadi udah masuk atau belum. Nah disinilah pembuktiannya. Dan ya di sini terlihat ya teman-teman, datanya semua udah masuk, yaitu ini yang seperti yang tadi kita masukkan nih. Nomor PO-nya 422, total pengeluaran 90.000, terus average-nya 4,25. Sesuai ya, 4022 dari Aneka Nusantara, pengeluarannya 90.000 dan average-nya 4,25. Oke. Mungkin segitu aja ya teman-teman untuk tutorial membuat database di AppSheet ini. Semoga bermanfaat, dan nanti jika teman-teman perlu, nanti file Gdocs ini akan aku taruh di link deskripsi di YouTube tempat aku upload video ini ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.